Halo teman pemilih, berjumpa lagi dengan saya Iim Muhaimin, anggota KPU Kabupaten Lebak, selaku host di Camilan, Cacahan Pemilu dan Pemilihan. Tentu ini disiarkan langsung di channel YouTube KPU Kabupaten Lebak. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, peran pemerintah Kabupaten Lebak dalam pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih menyongsong pemilu 2029. Dan yang sangat spesial sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Wakil Bupati, Bapak Insinyur Amir Hamzah MSI. Assalamualaikum Pak Wabu, Pak Amir. Terima kasih sudah hadir Pak Amir. Gimana kabarnya Pak? Baik, Pak Im. Alhamdulillah baik Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya nih sudah dapat hadir dan meluangkan waktunya buat ngobrol bareng pada hari ini. Pak, kira-kira menurut Bapak untuk dengan tema yang tadi sudah kita sebutkan, apa sih Pak kira-kira peran ataupun komitmen pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang partisipatif? Ya, yang partisipatif itu supaya semua pemilih itu berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu nanti di 2029. Apa sih Pak kira-kira? Oke. Terima kasih Pak Im ya. Jadi dengan pemilih yang hampir 1 juta ini, Iya, betul. kita luar biasa lah. Jadi partisipasi pemilu kita ini kemarin sekitar 65%-an ya. 65% untuk pemilihan Iya, bupati. tentunya harus kita pacu lagi menjadi 85%. Memang ada beberapa hambatan, kebanyakan walaupun libur, tapi kaum pekerja Iya. yang di luar Lebak ini mungkin karena kondisi ekonomi mereka pulang kan harus bayar ongkos segala macam. Mereka memilih tidak pulang karena tidak punya ongkos. Betul. Mungkin mereka milih di Jakarta juga tidak diurus. Nah ini yang perlu emang diantisipasi oleh kita. Bagaimana ke depan nanti mereka itu harus kita juga bisa, mereka ini walaupun nggak bisa pulang bisa milih di sananya. Itu yang terutama harus kita sosialisasi. Baik Pak. Jadi memang kebanyakan kemarin berbeda dengan pemilu ya, dengan pemilihan umum. Karena pemilihan umum partisipasinya lebih tinggi dibanding pemilihan. Tadi betul ada beberapa aspek ataupun hambatan bagi pemilih yang sudah kita coklit, tapi mereka tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan yang tadi itu libur sehari, lebih baik katanya tidak pulang karena mereka terhambat dengan ekonomi tadi ongkos ya Pak. Ini nanti akan kita lebih cari ataupun lebih mendukung kembali untuk mendukung partisipasi ini lebih meningkat di tahun 2029. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak ya, untuk kolaborasi ideal gitu kan, kolaborasi ideal antara pemerintah Kabupaten Lebak dan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu kira-kira seperti apa Pak? Mungkin kita nanti ke depan supaya kolaborasi ini berjalan baik. Kalau kita lihat data pemilih dan statistik jumlah penduduk, ini sekarang jumlah penduduk muda banyaknya ya. Bonus demografi kita ini tentunya harus kita garap, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa dan para usia-usia muda. Nah ini kaum milenial juga. Ini harus kita cari solusi. Kaum muda sekarang ini mau seperti apa caranya? Kan berbeda. Kalau dulu sosialisasi, sekarang ada banyak medsos. Apa kita bikin narasi singkat tentang pemilu yang 2 menit, 3 menit, sehingga mereka mudah datang dan baca di tempat tidurnya, di kursinya, sedang di kereta. Nah, kalau sistem dulu kan dikumpulkan. Nah, itu mungkin sekarang harus kita kaji lagi sistemnya supaya kolaborasi ini bagus dan mengenai sasaran. Ya, antara pemerintah dengan KPU. Makanya kita KPU dan kita ini harus sama-sama mensasar bagaimana mereka generasi muda bisa mengetahui nanti kegiatan-kegiatan demokrasi. Nah, jadi misalkan tadi kata saya dari ujung Lebak, Cilograng, Cibobor, Cihara, Panggarangan, Cigemblong, Sobang. Nah, ini mereka tetap bisa melihat sosialisasi kita. Nah sekarang tinggal artinya membuat infrastruktur internet yang lebih banyak lagi
sehingga bisa menjangkau ke daerah-daerah. Kalau konten nanti terpencil. kita bisa bicarakan. Iya, ya betul Pak. Terima kasih itu Pak. Ya kita semoga ya bukan hanya antara KPU dan pemerintah Kabupaten Lebak yang hari ini dikomandai oleh Pak Amir, tapi ini bisa bisa lebih luas lagi jejaringnya antara Kesbangpol, mungkin melalui Betul. Kesbangpol, melalui lembaga yang lainnya ini Betul. mungkin bisa lebih hidup kembali supaya informasi ini sampai ke daerah terluar, terdalam gitu kan, Iya, yang betul. 3T itu. Ya selanjutnya Pak Amir, menurut Bapak apa sih upaya meningkatkan peran strategis pemerintah daerah dalam membantu tugas-tugas KPU? Oke, ini tugas pemerintah yang paling strategis adalah mereka yang bekerja di lapangan. Misalkan para jaro, para desa, lurah, kemudian petugas-petugas lapangan, Pak Camat. Nah, ini yang harus mereka kolaborasikan ya dengan kita. Jadi KPU, Pemda, Kesbangpol, kemudian camat, kepala desa ini supaya terhubung dan mempunyai pemahaman yang sama apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Nah kalau saya apalagi kalau bisa menggarap RT RW ini cepat. Nah, sekarang sekarang karena ada ini kan ada medsos mudah. Iya betul Pak. Jadi untuk menyampaikan informasi ini kita bisa memanfaatkan digitalisasi yang ada saat ini. Nah, menarik sekali Pak Amir, sekarang kita berbicara program nih Pak. Untuk menyongsong pemilu di 2029. Apakah pemerintah Kabupaten Lebak masing-masing OPD yang program pembangunan masyarakat yang bisa disinergikan dengan KPU untuk meningkatkan literasi politik atau pembelajaran politik terhadap masyarakat, jika ada, bisakah dikolaborasikan dengan KPU untuk menunjang tahapan sehingga menjadi suatu program yang konkret gitu Pak? Ya karena tahapan kita memang masih lama, tapi untuk menuju tahapan yang lebih sempurna untuk penyongsong pemilu 2029 ini ya kita mungkin harus ada kolaborasi dengan pemerintahan yang lebih konkret. Kira-kira seperti apa Pak? Kolaborasi yang bisa dilakukan artinya dengan OPD. Kemarin contohnya ya ada festival literasi yang dilakukan oleh Dinas Keperpustakaan dan Arsip Daerah. Iya betul. Nah nanti kan tahun depan juga ada tuh festival literasi. Nah itu bisa saja KPU membuat konten yang menarik, yang dibuat ringan gitu. Orang tentang berdemokrasi, tahap awal kan tidak langsung kita berpikir sebagai tata cara memilih itu masih jauh lah 2029. Minimal kita membangun kesadaran generasi muda, rakyat kita bagaimana berdemokrasi yang baik. Nah, intinya bagaimana mereka memahami hukum. Demokrasi panglimanya hukum. Iya betul. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama dulu. Nah, kedepannya nanti sosialisasikan juga Pak ya. Betul. Ya Pak, dan sejauh ini juga kan kami mengucapkan terima kasih Pak ya atas dukungan nyata yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan dan meningkatkan partisipasi pemilih yang sudah kita laksanakan kemarin, baik di pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Tentu ada kegiatan non tahapan pemilu dan pemilihan dari KPU yang butuh dukungan ataupun support system dari pemerintah kabupaten, terutama pendidikan pemilih di tahun 2026 ini yang sebentar lagi harus kita laksanakan di tahun depan gitu kan. Kira-kira bentuknya seperti apa sih Pak yang bisa mendukung atau memberikan support untuk kegiatan non tahapan pemilu ya? Iya, non tahapan paling kita libatkan pelajar lah. Pelajar ya kan pada tahun 2029 itu menggunakan hak pilihnya. Nah, ini yang harus kita utamakan. Karena mereka itu kadang-kadang para pelajar ini kan belum mengerti betul apa itu demokrasi, iya, kan? Betul. Apa itu pemilu, gitu ya. Apa pemilu legislatif kan? Sambil diminum. Kemudian pemilu gubernur, daerah, bupati. Nah ini yang harus mereka paham dulu. Nah kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Iya betul Pak. Itu selain kita melakukan kerjasama dengan kantor cabang dinas mungkin kan, terus dengan SMA, SMK yang ada di Kabupaten Lebak,
Selain itu mungkin kita butuh dukungan support atau sistem ya Iya. dari pemerintahan untuk melaksanakan tahapan pemilihan. Iya. Ya kira-kira seperti apa sih Pak bentuknya itu? Ya, nanti kita biasanya kan dari Kesbangpol ya. Dari Kesbangpol. Disiapkan di situ ada Oke, untuk kerjasama dengan KPU. Apa yang diperlukan. Nah, ini mumpung masih penyusunan anggaran. Wis. Ya, silakan koordinasi Siap Pak. sama Kesbangpol gitu. Oke Pak, terima kasih nih Pak. Kalau kita melihat ke depan ya pemilu 2029 ini memang pasti banyak tantangan baru. Oke. Ya kan? Sudah kita laksanakan pemilu di 2024 kemarin, terus baik dari sisi teknologi maupun perilaku pemilih, karena sekarang zaman era digital, mungkin pemerintah Kabupaten Lebak idealnya harus tetap menjaga ya kualitas demokrasi, bukan hanya pemerintah Kabupaten Lebak tapi KPU, lembaga lainnya, stakeholder yang ada di Kabupaten Lebak ini punya kewajiban juga untuk menjaga kualitas demokrasi di tengah gempuran digitalisasi yang bisa disinergikan dengan KPU. Ya, dan terakhir nih Pak Mer, Ya. apa sih Pak harapan Bapak ya terhadap KPU Kabupaten Lebak dalam mempersiapkan pemilu 2029 yang lebih inklusif, partisipatif dan berintegritas? Harapan Bapak ya selaku pemerintah Kabupaten Lebak terhadap KPU Kabupaten Lebak. Ya, harapan saya sih kita bisa meningkatkan kualitas pemilu dibanding tahun sebelumnya. Ya. Nah, tentunya tidak hanya bagaimana cara meningkatkan kualitas, nah, itu harus kita pikirkan bersama. Bagaimana misalkan tadi ya di muka ada partisipasi yang kurang dari para pekerja yang di luar. Nah, bagaimana caranya terkurangi? Kemudian partisipasi para pelajar. Jangan sampai misalnya malas Untuk datang ke TPS gitu Pak ya. Makanya kesadaran politik juga harus dibangun. Siap. Bukannya kesadaran memilih, kesadaran politik. Oh, ini ketika si pemilih tahu bahwa dia itu menentukan nasib bangsanya, dia dengan sendiri datang. Betul. Ya kan, kita sama-sama membangun kesadaran politiknya sebagai warga negara. Oh, saya ini penting loh gitu. Iya. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, jadi sehingga walaupun mereka mau ongkos sendiri, mereka datang. Gitu. Karena punya rasa tanggung jawab itu Betul, sendiri itu Pak ya. yang penting. Luar biasa Pak Amir ya, alhamdulillah terima kasih banyak atas waktu dan pandangannya hari ini. Dari obrolan ini Pak Amir sudah meluangkan waktunya, ini luar biasa di luar kesibukan pemerintahnya, tapi ini suatu dukungan, Terima kasih. dukungan secara sistem dari Pak Amir selaku Wakil Bupati Kabupaten Lebak, tapi kami juga mohon kerjasama yang panjang antara pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat. Semoga sinergi antara pemerintah Kabupaten Lebak dan KPU terus berjalan dengan baik, sehingga pemilu 2029 nanti bisa jadi momentum demokrasi yang lebih cerdas, jujur, dan penuh semangat partisipatif. Tentu kami KPU ya harus terus menjalankan tugas wewenang dan fungsinya supaya demokrasi di Kabupaten Lebak ini juga kita punya tanggung jawab, ada kebaikan, ada perbaikan, hasil yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Amir, mungkin itu saja dari kami, teman pemilih. Kami ucapkan terima kasih sudah banyak menyimak siaran podcast KPU Kabupaten Lebak ini. Nantikan tayangan podcast KPU Kabupaten Lebak selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Hatur nuhun. Terima kasih.